Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Di Jumat yang barokah ini, Jumat yang mulia ini sebagai Sayyidul Ayyam, alhamdulillah tadi setelah saya berolahraga, bersepeda, kebiasaan saya setiap pagi, pada Jumat ini yang pagi yang mulia ini saya sempatkan untuk berziarah ke Turbah Sayyidul Walid Habib Abdul Muttalib bin Abdullah Assegaf. Dan tadi setelah saya baca Yasin, baca tahlil, mendoakan beliau. Itulah yang ahli kubur harapkan ketika mereka sudah tiada, ketika mereka meninggalkan dunia ini. Karena orang yang terbiasa dirinya itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, baik itu ya terutama orang tuanya, kemudian mendoakan juga kepada para ulama, para aulia, para sholihin, ya, kebiasaan mereka seperti itu. Dan juga umpamanya ketika lewat di pemakaman kaum muslimin, ya, disunnahkan juga mereka ini mengucapkan salam kepada mereka ahli kubur. Maka sebagaimana kata guru mulia kita, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Zemmin, bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan, panjatkan kepada Allah buat mereka, itu sampai kepada mereka, dan nama kita itu dikenal oleh mereka. Dan kata beliau, ketika nanti kita wafat, kita meninggalkan alam fana ini, insya Allah kita itu disambut oleh mereka, karena mereka tahu dengan apa yang kita panjatkan kepada mereka. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, biasakan hal-hal seperti ini. Jangan bakhil kita ini untuk mendoakan saudara-saudara kita, utamanya para guru kita, utamanya para ulama, utamanya orang tua kita. Nah, ikhwan rahimakumullah, sebagaimana banyak dikatakan di dalam banyak riwayat, baik itu riwayat hadis atau riwayat perkataan para ulama berkaitan dengan ahli kubur ini, kata mereka sesungguhnya adab yang paling banyak Allah timpakan kepada ahli kubur itu 3 faktornya. Walaupun banyak, tapi 3 ini sebab yang paling banyak seseorang itu diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-ghibah, gosipin orang, menjelek-jelekkan orang di belakang mereka, mengatakan sesuatu yang sekiranya dia dengar oleh orang yang kita gosipin tadi, dia akan marah. Baik itu kita gosipin di alam nyata ini ataupun di media sosial, itu sama dosanya. Dan pertobatannya juga, selain kita bertobat kepada Allah Ta'ala, tidak cukup dengan itu, kita harus juga minta halal kepada orang yang pernah kita gosipin tadi itu. Sehingga kita harapkan ketika kita meninggal ini, apa yang sudah kita lakukan dimaafkan oleh mereka, sehingga kita tidak termasuk kategori orang yang diadab oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama, ghibah, gosipin orang. Yang kedua, namimah, adu domba, mengadu domba antar satu dengan yang lainnya, mengadu domba antar saudara, mengadu domba antar kaum muslimin, bahkan mengadu domba antar para ahli ilmi, para ulama. Hati-hati ikhwan rahimakumullah, apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, ya, banyak sekarang kita lihat baik itu di media sosial, saling adu domba antar satu dengan yang lainnya. Bagaimana mereka ini ingin kaum muslim ini pecah, bagaimana mereka ingin umat Nabi Muhammad ini nggak akur, sehingga mereka akan berupaya, berusaha bagaimana kaum muslim ini pecah. Dan kita lihat bagaimana sekarang ini mereka gencar-gencarnya mengadu domba antara 2 golongan manusia ini, yaitu ulama dan ahlul bait. Padahal kita ketahui bahwa 2 unsur golongan manusia ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ulama, ahlul bait. 2 ini merupakan pilar agama. Kalau 2 ini sampai
bisa diadu domba, maka akan hancur agama. Jadi hati-hati akhwanullah. Jangan kita terpancing, jangan kita terprovokasi dengan orang-orang yang seperti ini, siapapun mereka. Ketika di media sosial atau di mana saja dia berbicara seperti itu, dia berbicara yang menimbulkan fitnah antara satu dengan yang lain, berbicara yang membuat kaum muslimin ini pecah belah, itu namimah namanya, adu domba namanya. Jangan sampai kita ikut di situ. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, maka dikhawatirkan dia akan mati su'ul khatimah waliyahzubillah. Dan ini adab yang paling besar yang juga yang Allah berikan kepada ahli kubur kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwan rahimakumullah, ini yang juga sering kita abaikan, yaitu qillatut tahfud minal baul. Kurangnya dia menjaga kebersihan ketika cebok buang air kecil. Tidak memperhatikan ketika dia buang air kecil, bagaimana ketika dia buang air kecil masih ada sisa-sisa air seni itu di alatnya, di alat kelaminnya, sehingga hal tersebut membuat fatal semuanya ketika dia sholat dan lain sebagainya. Nah, ini biasa terjadi kepada kaum laki ini, tapi juga menurut kemungkinan kaum perempuannya. Sebagaimana dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan di satu perkuburan dengan para sahabatnya. Kemudian di situ Rasulullah melihat ada dua kuburan. Kemudian Nabi menancapkan di dua kuburan tersebut dua batang kurma yang masih segar, ditancapkan di situ, dan Nabi mendoakan kepada ahli kubur yang ditancapkan di situ batang kurma, dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya bahwa dua manusia yang ada dalam kubur tengah disiksa oleh Allah dengan perbuatan yang mereka anggap kecil tapi besar di mata Allah. Apa itu? Yaitu menggosipin orang dan kurangnya dia memperhatikan, menjaga cebok ketika buang air kecil. Nah, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita mawas diri, menjaga diri kita. Dan juga saya ingatkan ikhwan rahimakumullah, ayo yang punya orang tua, doakan orang tuanya, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Kalaupun orang tua kalian sudah meninggal, ziarahilah mereka minimal seminggu sekali tiap hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Nah, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya pada diri saya pribadi. Nah, ketemu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.